Halo, Pangeran Spoiler di sini. Seperti biasa, jangan lupa selalu pastikan kamu sudah like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan share link ini agar Pangeran bisa nikah tahun depan. Nice. Film yang mengangkat tema manusia serigala memang tidak pernah sepi penonton, bahkan yang versi kearifan lokal. Kali ini Pangeran Spoiler akan menceritakan sebuah film dengan tema bunuh-bunuhan ala negara Konoha. Judulnya Jinro Game. Film ini adalah versi real dari permainan yang sempat viral di internet, permainan kartu peran bernama Werewolf. Pangeran jelaskan dulu aturan permainan gamenya biar nanti nyambung ke filmnya, ya kan. Jadi, game ini terdiri dari beberapa orang yang berperan sebagai warga di sebuah desa. Di antara warga, ada seorang atau bisa juga dua orang werewolf yang sedang menyamar. Pada malam hari, si werewolf akan membunuh warga desa satu persatu. Sementara, pada siang hari, warga desa akan bermusyawarah menentukan siapa werewolf dengan cara voting. Orang yang ditunjuk berdasarkan hasil voting terbanyak, dia dianggap werewolf dan akan dihukum mati. Permainan akan berakhir apabila warga desa berhasil menemukan dan menghukum werewolf yang sebenarnya, atau seluruh warga desa mati dibunuh oleh werewolf. Di antara warga desa ada seorang yang kadang memiliki kekuatan khusus seperti penerawang, penjaga, kepala desa, dan tokoh-tokoh lainnya. Biasanya ada seorang narator yang bertugas untuk mengarahkan permainan. Semua karakter tersebut disesuaikan dengan jumlah pemain. Kalau kalian pernah main aplikasi Hago, harusnya paham lah ya dengan permainan ini. Oke, lanjut ke filmnya. Inilah Jinro Game aka Werewolf Game. Cerita diawali dengan tokoh seorang wanita yang sedang melihat-lihat buku di perpustakaan. Dalam film ini terdapat 10 orang pemeran utama atau peserta Jinro Game. Yang pertama kita beri nama Airi. Ya memang itu namanya sih. Kedua, teman Mbak Airi kita sebut saja Mawar. Ketiga, ada Mbak-mbak cantik ini kita panggil dia Surti. Keempat, ada adiknya Surti, kita kasih nama Elizabeth. Kelima, yang mukanya mirip artis bokep ini kita kasih nama Miyabi aja kali ya. Lelaki berkacamata bernama Seiichiro. Yang ketujuh, yang mirip opa-opa Korea ini kita kasih nama Parjo. Lanjut, yang pintar gamer kita kasih nama Mario. Yang baju hitam putih seperti anak magang ini kita kasih nama Wahid aja ya. Terakhir, Mas ini kita kasih nama Itachi. Cerita berawal ketika Airi bersama Mawar sedang berjalan dan berpapasan dengan sekumpulan anak-anak yang sedang memberi makan laba-laba dengan seekor semut. Airi merasa kasihan pada semut tersebut, sedangkan sebut saja Mawar nampak acuh. Kemudian Airi menegur anak-anak itu dan menjelaskan untuk mengasihani seluruh makhluk hidup layaknya sesama manusia. Namun anak-anak tersebut mengacuhkan dan malah menertawakannya. Opening film pun benar-benar dimulai. Airi dan Mawar tergeletak pingsan di dalam sebuah ruangan gelap bersama 8 orang lainnya. Seperti orang-orang normal pada umumnya, setelah bangun tidur yang pertama diperiksa adalah HP. Dari HP mereka terlihat jelas kalau di sana tidak ada sinyal. Mereka semua berjalan menuju ruangan yang ada cahayanya. Di sana menanti kursi sengaja disusun secara melingkar. Sebuah televisi dan sebuah videotape menjadi pemandangan yang janggal. Mario dengan santai memasukkan anunya ke dalam tape. Maksudnya memasukkan kaset ke dalam pemutar video dan video pun menyala. Maaf, bukan itu videonya. Sekali lagi, bukan itu videonya. Video tersebut berisi tulisan terkait aturan game yang Pangeran jelaskan sebelumnya.
Di antara mereka ada 2 orang werewolf, sementara 8 orang lainnya adalah warga biasa. Pada jam 8 malam mereka akan memutuskan siapa werewolf dan pada jam 9 orang tersebut harus dibunuh. Cara membunuhnya bebas. Sang narator menyiapkan KCN untuk diminumkan. Entah apa artinya, tapi yang pasti KCN itu mematikan. Apabila tidak membunuh werewolf, mereka akan mati. Apabila mereka melanggar aturan, mereka akan mati. Apabila tidak mengikuti permainan, mereka akan mati. Apabila mereka keluar dari gedung ini, mereka akan mati. Apabila tidak subscribe channel ini, mereka akan. Yang gak ada hubungannya sih. Setiap peserta memegang sebuah kartu di dalam saku pakaian mereka masing-masing. Si werewolf adalah yang membawa kartu Yakugara. Airi merogoh kantongnya. Ia memegang kartu villager atau warga biasa. Mawar merasa ini terlalu konyol dan langsung melangkah keluar. Tetapi setelah 1 langkah saja melewati pintu keluar, Omae wa mo shindeiru. Nani? Game over. 9 orang lain terkejut melihat Mawar tewas. Mereka shock, tidak merespon apa-apa. Ya, ciri khas negara Jepang kayaknya. Responnya selalu lambat. Video kembali menjelaskan aturan. Werewolf akan bergerak malam hari antara jam 12 sampai jam 2. Permainan akan berakhir saat werewolf mati atau semua warga telah mati. Parjo mendekati Mawar, memeriksa leher untuk memastikan. Dan benar saja, di leher mereka terpasang sesuatu yang akan memotong nadi leher ketika mereka keluar gedung. Akhirnya mereka semua sadar kalau mereka telah dijebak. Mereka kemudian berkeliling gedung. Di sana tersedia ruang mandi, dapur, suplai makanan, dan keperluan lainnya. Di setiap kamar terpasang foto mereka masing-masing. Airi masih meratapi Mawar yang sudah ambyar. Ia berusaha membersihkan darah Mawar yang berceceran kemana-mana. Sementara 8 peserta lainnya termenung di ruang makan. Dalam keadaan syok berat, mereka masih mencoba untuk menganalisa keadaan dan tetap memikirkan cara untuk menemukan jalan keluar dari gedung tersebut. Seperti konsep game werewolf, setiap orang akan mendapat kesempatan untuk bicara dan yang lain akan mengangkat tangan apabila setuju dengan pendapat tersebut. Beberapa orang berusaha berteriak di depan pintu keluar untuk memancing pertolongan untuk datang. Mereka adalah Parjo, Surti, Seiichiro, dan Itachi. Seiichiro memikirkan ide untuk meletakkan mayat di depan pintu untuk menarik perhatian bila ada orang yang lewat. Ya, tentu saja Airi menolak. Namun, karena tidak punya kekuatan apa-apa untuk mencegahnya, mayat Mawar akhirnya dilempar ke depan pintu berharap ada yang melihatnya. Mereka juga menuliskan pesan pertolongan di depan kaca jendela dalam bahasa Jepang yang pangeran sendiri nggak tahu artinya apa. Intinya, segala usaha dilakukan untuk menarik perhatian dan meminta pertolongan. Sementara Mario, Elizabeth, Miyabi, dan Wahid masih menganalisa keadaan di dapur. Mereka menganalisa kemungkinan-kemungkinan dan memutuskan untuk membuat koloni supaya bisa selamat dari voting. Untuk memperkuat posisi, mereka memutuskan mengajak Airi. Akhirnya kini mereka menjadi 2 kubu. Kita sebut saja kubu Korea dan kubu Wibu lah. Adegan berlanjut dalam sebuah ruangan ketika mereka berkumpul untuk menganalisa keadaan kembali. Mereka masing-masing memperkenalkan diri. Yang pangeran gak usah kenalkan lagi. Miyabi mengusulkan untuk mengecek kamar masing-masing. Namun Surti mengatakan kalau di kamar tidak ada apa-apa. Saling tuduh dan kecurigaan makin tidak terbendung. Cara untuk keluar dari gedung tersebut pun nihil. Sampai waktu yang ditentukan pun akhirnya tiba. Mereka berkumpul dan memutuskan siapa si serigala yang harus dihukum mati.
Miyabi menunjuk Mario karena dia sangat paham aturan permainan game ini. Mario menjelaskan kalau dia adalah seorang gamer dan paham game ini sejak lama. Suasana kembali hening, waktu terus semakin sempit. Akhirnya, Wahid menawarkan untuk melakukan voting. Airi menolak. Miyabi marah dan mencoba mendorong Airi keluar gedung, namun Wahid dengan sigap melindunginya. Bertombok kita. Tombok lah, dapat duit aku. Akhirnya gagal. Voting memutuskan. Jeng 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 jeng. Buat yang ingin menebak siapa pelakunya, silahkan stop video ini sebentar dan komen di bawah. Bagi yang beruntung akan mendapatkan paket naik haji bagi yang mampu. Oke, lanjut. Semua orang saling tunjuk kecuali Airi. Opa Korea membentaknya. Bangsat kau. Miyabi menamparnya. Jangan mengerahkan massa. Dan Seiichiro meratap memohon untuk melakukan voting agar setidaknya tidak semua orang mati. Voting kembali diulang dan Airi akhirnya menunjuk jeng 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 si babang kacamata alias Seiichiro. Padahal Airi sudah kenal sama Seiichiro melalui aplikasi chatting sebelum terjebak dalam ruangan ini. Kayaknya Airi jadi psikopat sekarang. Berdasarkan hasil voting, Mario, Surti, dan Opa Korea menjadi yang tertinggi. Dalam aturan werewolf, maka akan divoting ulang untuk 3 orang tersebut. Dan semuanya memilih jeng 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 menunjuk Mario. Kecuali Airi, dia malah menunjuk dirinya sendiri. Si abang kacamata diberi kehormatan untuk memberikan racun, sambil gemetaran mereka membawanya. Sementara Mario berkeringat dingin sampai terpipis di celana, badannya kaku tidak bisa bergerak, hanya ringisan meminta tolong agar tidak dihukum mati. Waktu eksekusi semakin sempit. Surti dengan sigap mengambil racunnya. Sekejap Mario berontak ingin lari, tapi Parjo, Miyabi, Seiichiro, dan Wahid memeganginya. Surti mendekati dan ingin menumpahkan racun, namun gagal. Racunnya tertumpah ke lantai. Dengan sigap Itachi yang sejak tadi duduk mencoba kembali menghunus pedang dan membunuh seluruh klan Uchiha. Maaf, salah server. Itachi menahan Mario namun tidak ada yang bergerak maju. Semua orang jadi bingung dan benar-benar canggung jadinya. Tanpa aba-aba Mario berlari kencang menuju keluar gedung dan game over. You lose. Iris ketika pingsan, sementara yang lain malah jadi kehilangan tenaga dan lunglai. Kini mereka tersisa 8 orang. Di balik kebingungan karena baru saja membunuh, atau lebih tepatnya mencoba membunuh, video narator kembali muncul dan mempengaruhi para warga yang masih hidup dengan kalimat seperti, setiap warga punya keahlian masing-masing. Spekulasi Jinro sudah mati satu, atau Jinro-nya malah masih hidup dua-duanya. Dia akan bergerak jam 12 sampai jam 2. Mereka dalam posisi benar-benar terpojok. Kalau Mario adalah Jinro, artinya masih ada satu Jinro. Kalau Jinro bunuh diri, semua akan mati. Kalau Jinro bergerak, seseorang pasti akan mati. Si malakama sekali. Jam sudah menunjukkan pukul 11:20 malam. 40 menit lagi Jinro beraksi. Airi baru tersadar dari pingsannya di dalam sebuah kamar. Airi kemudian mencuci muka dan bertemu dengan Elizabeth. Ia mencoba mengakrabkan diri dengan Airi meskipun agak canggung karena mereka pasti saling mencurigai. Dari kejauhan, Surti melihat adiknya saling berpelukan dengan Airi karena kondisi yang sangat menyedihkan. Waktunya werewolf bergerak. Airi sembunyi di balik ranjang dengan siaga agar selamat dari pembunuhan. Dari dalam kamar terdengar suara tembakan. Itulah yang membuat Airi merasa lega karena bukan dia targetnya. Keesokan harinya, seseorang telah ambyar.
Babang Itachi dari desa Konoha telah game over. Bangsat kau. Sebutir peluru telah bersarang di dalam kepala Mas Itachi. Dia telah mengorbankan diri demi Sasuke. Ini kenapa jadi Sasuke? Siapa yang bikin skrip sih? Mayat Abang Itachi akhirnya juga dilempar keluar gedung sebagai pertanda. Siapa tahu ada tukang seblak lewat. Woi, mamang seblak. Oke, lanjut. Di dapur, Seiichiro mengajak Surti dan Airi berdiskusi. Ia menjelaskan kalkulasi orang yang telah mati adalah Jinro sebanyak 40%. Seiichiro percaya kalau Airi adalah warga biasa untuk membantu menggali informasi siapa Jinro karena ingin keluar dari permainan ini dengan selamat. Surti kemudian bertanya kepada Seiichiro, mengapa hanya mengajak mereka berdua? Seiichiro meyakini bahwa mereka berdua bukan Jinro. Belum tahu dia. Namun mereka hanya kembali menemukan jalan buntu. Surti berkata, apakah setelah permainan ini berakhir, pelaku sebenarnya akan membebaskan kita? Surti nampak terlihat gundah dan tidak yakin kalau mereka akan bisa lepas begitu saja. Waktu voting akhirnya tiba. Jeng 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 jeng. Pertanyaan 1 miliar rupiah. Siapakah yang dihukum mati malam ini? Surti membuka suara dan mengakui diri sebagai nabi. Pangeran jelasin dulu, jadi nabi yang dimaksud adalah warga yang memiliki keistimewaan untuk melihat karakter atau peran salah seorang peserta. Seperti dapat bocoran lah intinya. Kalau dalam gamenya karakter ganda ini sering disebut sir atau bisa juga dukun, tapi jangan salah, werewolf pun bisa berbohong mengaku sebagai nabi. Lanjut. Surti mengatakan kalau dia tadi malam melihat karakter Seiichiro karena mencurigainya. Dan dia mengatakan kalau Seiichiro adalah Jinro. Nah lo, ya jelas dong, mau Jinro atau bukan, Seiichiro terkejut atau pura-pura terkejut dan pasti membantahnya. Karena merasa tertuduh, Seiichiro menuduh Surti sebagai Jinro. Nah kan jadi saling tuduh kan? Tiba-tiba si opa Korea malah menyahut setuju. Ayo, dengan siapa? Setuju dengan Seiichiro. Karena dia mengatakan kalau dia adalah nabi yang asli. Nah lo, kok jadi ada dua nabi? Si Surti malah menimpali kalau Seiichiro dan Parjo adalah pasangan Jinro. Mereka dianggap saling melindungi. Nah lo, kok jadi malah makin ribet? Akhirnya 2 lawan 1. Jeng 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 jeng. Dan akhirnya netizen memilih setelah pesan-pesan berikut ini. Parjo menanyakan bagaimana kau bisa membuktikan kalau kau adalah nabi kepada Surti. Surti menjelaskan kalau televisi di ruangannya akan menyala jam 12 sampai jam 2 pagi. Dengan menunjuk nomor ruangan dan kamarnya, dia bisa mengetahui peran orang di dalam ruangan tersebut. Parjo kemudian terdiam karena dia tahu kalau itu juga yang dilakukannya. Parjo kembali menegaskan kalau dia yang asli. Namun dia juga bingung kenapa Surti bisa tahu cara melakukannya. Apa mungkin ada dua nabi ya? Atau malah jangan-jangan gak ada Jinro di antara mereka? Atau nabinya diberi kabar palsu? Atau sebenarnya Surti yang Jinro? Ini agak ribet kayaknya. Mereka berdebat berulang kali, membela dan menuduh. Sampai akhirnya waktu voting harus dilakukan. Seiichiro dan Parjo menunjuk Surti. 2 untuk Surti. Airi menunjuk dirinya sendiri, 1 untuk Airi.
Sementara Wahid, Surti, Miyabi, dan Elizabeth menunjuk Seiichiro. 4 untuk Seiichiro. Sayonara Seiichiro. Seiichiro akhirnya dihukum minum racun. Oplosan racun dibuat oleh Wahid. Seiichiro meringis menjadi tersangka hukuman mati malam ini dan memohon untuk tidak dibunuh. Wahid juga meratap, meminta maaf karena terpaksa melakukannya. Parjo hanya terdiam, tidak berdaya. Miyabi yang melihatnya lunglai langsung berkata, "Kami juga akan membunuhmu, Parjo." Miyabi akhirnya ikut menuduh Parjo sebagai Jinro kedua. Merasa tertuduh sebagai Jinro kedua, akhirnya Parjo dengan emosi mengambil racun dan mencoba menumpahkan ke dalam mulut Seiichiro. Seiichiro kabur, Surti dan Wahid mengejarnya. Mereka berhasil membekap Seiichiro, namun Airi berusaha menolong Seiichiro dan merebut botol oplosan dari tangan Parjo dan membuangnya. Namun karena sudah disiapkan lebih dari 1 botol, kemudian Parjo kembali mengambil botol dan berhasil menumpahkan botol kedua ke dalam mulut Seiichiro. Seiichiro meninggal dan cerita pun tamat. Loh, kok tamat? Lanjut. Semua tersandar di sudut ruangan, tidak berdaya dan lunglai. Elizabeth melangkah dengan emosi menuju televisi. Televisi kembali memutar tulisan yang sama. Apakah benar Jinro telah dihukum mati? Elizabeth langsung membanting TV ke lantai dan memukulnya hingga rusak. Di ujung emosinya, akhirnya dia pingsan. Malam kemudian telah berganti pagi. Miyabi telah game over dengan mengenaskan. Lah, kok jadi dia yang mati? Sementara di dapur, Surti dan Parjo berbicara. Surti akhirnya mengaku kalau dia bukan nabi, tapi dia adalah Jinro. Nah, ini cewek memang suka bohong. Atau sekarang dia bohong lagi. Scene beralih ketika Elizabeth kemudian mendatangi Airi dan memberikan gambaran voting selama ini. Elizabeth mengaku kalau dia seorang kameramen. Jadi dia bisa merekam visual lebih cepat. Dari pola voting buatan Elizabeth, Airi mendapatkan asumsi kalau Jinro tidak mungkin saling menunjuk. Saat malam pertama, Seiichiro menunjuk Parjo. Artinya mereka bukan pasangan Jinro. Seiichiro hanya mudah panik, makanya selalu kalah dalam berdebat. Mendengar penjelasan Airi, Elizabeth akhirnya berpikir kalau kakaknya, si Surti, adalah Jinro. Karena dialah yang menunjuk Seiichiro sebagai Jinro. Kalau penduduk biasa, tidak mungkin akan menuduh orang yang salah. Airi hanya meneteskan air mata. Dengan berat ia mengakuinya dengan mengangguk. Elizabeth menangis sejadi-jadinya karena meskipun hubungannya tidak terlalu baik, dia tetaplah kakaknya. Elizabeth mendatangi kakaknya, Airi mendatangi Wahid, dan mereka saling bercerita. Hari terus berlalu, berganti malam. Entah bagaimana TV di ruangan voting sudah berganti. Sekarang tinggal Wahid, Elizabeth, Airi, Parjo, dan Surti. Di ruangan itu Surti kembali mengaku sebagai Jinro dan menunjuk Wahid sebagai Jinro kedua. Wahid membela diri dengan mengaku sebagai warga desa, namun Surti membantahnya dan mereka saling berdebat. Sementara Airi, Parjo, dan Elizabeth malah makin kebingungan. Akhirnya voting dimulai. Elizabeth dan Surti menunjuk Wahid. 2 untuk Wahid, Parjo, Wahid, dan Airi. Ya, Airi. Akhirnya dia menunjuk Surti. 3 untuk Surti. Surti harus dihukum mati. Elizabeth meringis sejadi-jadinya memeluk Surti. Surti meminta maaf karena telah menuduh Parjo. Hal ini membuat Parjo marah, namun Elizabeth malah membentak Parjo karena ucapannya. Wahid datang dan mengatakan kalau kau mengaku sejak awal, tidak akan lebih banyak korban dari ini. Airi hanya tersenyum dan berkata,
tidak ada artinya kan? Ini sudah kedua kalinya. Wahid kebingungan. Dengan santai Surti berkata, kalau Wahid sebenarnya sudah paham apa yang sedang terjadi. Parjo membentak, kenapa nggak ngomong dari awal coba kalau dia itu Jinronya? Surti berkata kalau dia ingin melindungi adiknya dan tidak akan ada yang percaya kalau sejak awal dia mengakuinya. Maksudnya kalau dia melanggar peraturan semua mati juga kan? Dan tentunya akan lebih beresiko ketika semua orang tidak percaya pada ucapannya. Wahid langsung dengan sigap menuduh Elizabeth sebagai Jinro kedua karena ingin melindungi keluarganya. Keadaan semakin tidak terkendali. Airi mengocok botol oplosan namun dibuang oleh Elizabeth. Airi kemudian menamparnya. Oh, sakit goblok. Airi meyakinkan Elizabeth kalau dia bukan Jinro, dia harus menghukum mati kakaknya. Karena apabila membelanya, Elizabeth akan terpojok. Elizabeth langsung menampar Airi dan tidak peduli. Melihat hal itu, Parjo menahan Elizabeth, sementara Wahid dengan sigap mengambil botol racun dan menyiramkan ke wajah Surti. Malam terus berlalu, Wahid mengajak kencan Airi apabila lolos dari jebakan ini. Tapi ditolak, anjay. Ditolak sebelum ditembak. Keesokan harinya, Parjo tewas dengan wajah babak belur. Tersisa Airi, Wahid, dan Elizabeth. Airi membuka suara, kenapa tidak menggunakan pistol? Dan kamera langsung menyorot wajah Wahid yang babak belur. Ya, Wahid adalah Jinro kedua. Wahid menangis jadi-jadinya. Dia tidak bisa menghindar lagi untuk mengaku kalau dia bukan Jinro. Wahid mempertanyakan siapa sebenarnya yang menjebak mereka. Airi hanya menjawab, mungkin dia adalah anak kecil yang sedang memainkan para semut. Cerita kemudian berlanjut. Mereka bertiga berdiri di depan pintu keluar. Airi mendorong Wahid keluar, dibantu oleh Elizabeth, namun kalah tenaga dan mereka terpental ke belakang. Saat ingin kembali mendorong, Wahid malah mundur selangkah ke belakang dan tepat di luar pintu. Dia berteriak nyaring, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Darah bercucuran mengalir di lehernya dan akhirnya dia game over. Televisi kemudian memunculkan teks, sudah berakhir, kalian berhasil mengalahkan musuh, tersisa satu orang, jaga dia baik-baik. Sudah berakhir. Airi dan Elizabeth berdiri kaku di depan layar televisi. Mereka benar-benar merasa seperti dipermainkan. Mereka berdua kemudian mencuci semua darah di pakaiannya dan kembali tergeletak tidak berdaya. Elizabeth seperti biasa membanting pintu jendela dan kaca-kaca. Kemudian terdengar suara Elizabeth tergeletak pingsan. Mendengar hal itu, Airi berlari ingin kabur. Namun segera scene beralih. Kini mereka berdua tergeletak pingsan di antara sekumpulan orang-orang yang berjalan menuju cahaya. Airi tersadar dan mengambil kartu di sakunya. Sekarang kartu Yakugara ada di tangannya. Ya, sekarang dia dan Elizabeth menjadi Jinro. Dan tamat. Beneran tamat. Oke, itulah tadi alur cerita Jinro Game atau Werewolf
Film yang cukup menarik untuk drama thriller sekelas film Jepang. Adegan tuduh-tuduhan yang luar biasa memojokkan. Untuk film ini Pangeran kasih rating 7,2 dari 10. Pangeran rekomendasikan film ini buat kalian yang suka film Jepang selain film yang itu. Oke, akhir kata Pangeran undur diri sejenak. Sampai ketemu di Stop Watch Movie episode selanjutnya. See you. Ciao. Bangsat kau.